Kemudian untuk makna kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Persamaan kedudukan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Ada pula kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Terdapat dua, yakni ras dan etnik atau suku bangsa. Kemudian adanya kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Terdapat dua pula, yakni kemajemukan sebagai kekayaan bangsa Indonesia dan kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia. Etnik atau suku merupakan identitas sosial budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan ranah yang dijalaninya yang bersumber dari etnik dari mana ia berasal. Untuk kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia, makna manusia Indonesia adalah setara atau sederajat dalam arti setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga bangsa dan warga negara Indonesia. Adanya problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Terdapat dua, yakni problem keragaman serta solusinya dalam kehidupan dan problem kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Pada keragaman, masyarakat adalah suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari bangsa. Kekayaan tidak serta-merta menciptakan keunikan, keindahan, kebanggaan, dan hal-hal yang baik lainnya. Sedangkan kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan atau kesederajatan masyarakatkan jaminan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Terdapat pula manusia nilai moral dan hukum. Adanya hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. Terdapat tiga, yakni pertama, hakikat, nilai, dan moral dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai. Misalkan kita menyatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah, berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Baik dan indah adalah contoh nilai. Manusia memberikan nilai pada sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan adil, baik, indah, cantik, anggun, dan sebagainya. Kedua, norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai perlu dikonkretisasikan atau diwujudkan ke dalam norma. Nilai yang bersifat normatif dan berfungsi sebagai motivator tindakan manusia itu harus diimplementasikan dalam bentuk norma. Norma merupakan konkretisasi dari nilai. Norma adalah perwujudan dan nilai. Yang ketiga, hukum sebagai norma. Norma hukum berasal dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Di samping itu, norma hukum dapat menciptakan sendiri isi norma tersebut. Kemudian keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Ada dua, yakni makna keadilan dan fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan terdapat 4 fungsi hukum dalam masyarakat, yakni sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial,
fungsi kritis hukum. Kemudian problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Terdapat dua, yakni pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Rangkaian norma moral yang terhimpun ini biasa disebut kode etik. Serta pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. Kasus-kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat kita, mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror. Setelah itu adanya bab mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Terdapat hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Ilmu pengetahuan atau sains, peralatan hidup atau teknologi, serta kesenian atau seni atau yang sering disingkat iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok dari kebudayaan universal tersebut. Maka dapat dipastikan iptek akan kita jumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia dimanapun berada, baik yang telah maju, sedang berkembang, sampai pada masyarakat yang masih sangat rendah tingkat peradabannya. Bahkan pada kehidupannya masyarakat purba atau pada zaman prasejarah sejarah sekalipun, ketujuh unsur-unsur budaya universal tidak universal tersebut telah ada, termasuk iptek, meskipun tentunya pada tingkatan yang sangat sederhana atau primitif sekali. Kemudian dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. Dampak langsung dari kemajuan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. Memang iptek diciptakan dengan tujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan memperingan beban pekerjaan manusia yang tadinya sangat melelahkan menjadi ringan. Namun dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai, karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Dan adanya problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan iptek dapat diidentifikasikan, yakni rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjalani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna, lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga bagian iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan, belum bertambahnya budaya iptek di kalangan masyarakat, masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup dan manusia, lemahnya
dan masih lemahnya peran teks dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Kemudian manusia dan lingkungan. Terdapat hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Menurut Ali M. Setiadi tahun 2006, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real, memiliki arti penting yakni lingkungan merupakan tempat hidup manusia, memberi sumber kehidupan manusia, serta dapat mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Adanya kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Ada dua, yakni hubungan lingkungan dengan kesejahteraan dan hubungan lingkungan dengan kesejahteraan dan hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat mengatur sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Manusia membuat, menciptakan, mengerjakan, memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Kemudian adanya problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat terdapat 3, yakni interaksi dalam lingkungan sosial yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia dalam membantu akomodasi kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Kedua, peranan dalam lingkungan sosial kehidupan masyarakat memiliki beragam peranata. Makin besar dan kompleks kehidupan masyarakat, makin banyak jumlah perana yang ada. Pengurangan peranata berdasarkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketiga, problem dalam kehidupan sosial merupakan persoalan karena masyarakat karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, anormal, berlawanan dengan rukun bersifat merusak. Dan yang terakhir adalah isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Adanya isu tentang lingkungan yakni kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, polusi atau pencemaran. Kedua, isu tentang kemanusiaan yakni kemiskinan, konflik atau perang atau penyakit.
memaklumi, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna kadarnya. Selain diberi bentuk atau rupa yang paling baik dan sempurna, ia masih juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Dengan dibekali kemampuan akal inilah manusia mampu menciptakan berbagai macam peralatan hidup, menciptakan berbagai pengetahuan, membentuk masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan, melakukan praktik jual beli atau perdagangan, melaksanakan peribadatan, menciptakan kesenian dan ekonomi. Singkat kata, manusia dengan bekal kemampuan akal atau budinya itu, mereka mampu menciptakan berbagai macam keadaan atau berada. Ilmu pengetahuan atau sains dan seni itu bisa disingkat teks adalah salah satu contoh atau akal atau budi manusia kemudian disebut dengan selanjutnya sejalan dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Berbagai macam hasil-hasil kebudayaan manusia ini terus berkembang hingga kini. Teks sebagai salah satu hasil dari budaya manusia itu juga terus berkembang. Terlebih lagi pada era sekarang ini di mana pencapaian teks sama-sama positif masalah yang terjadi dengan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan kenaikan mobilitas baik dalam geografi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dengan tanpa batasnya dunia serta diperbandingkan jarak akibat kemajuan komunikasi itu pula sangat dan sangat saja oleh karena dengan mengakses informasi dan komunikasi itu dengan mudahnya dapat melakukan jaringan dan mencari semuanya dekat secara sangat persoalan yang tadinya sulit menjadi semakin mudah, serta masalah yang tadinya berat menjadi semakin ringan, dan seterusnya. Yang membahas gimana beberapa kemudahan dan manfaat yang bisa kita peroleh dari kemajuan tersebut. Pada sisi lain, teks juga dapat membawa kita kepada hal lain yang lebih masalah, yaitu dengan jaringan besar, banjir, kebakaran, atau kerusakan lingkungan baik yang bersifat fisik psikis bukan atas manusia ini. Lebih jelasnya pada video berikut ini akan dijelaskan bagaimana pengertian serta makna teks manusia. Kemudian akan dijelaskan pula bagaimana dampaknya teks tersebut pada kehidupan manusia serta pada problematika jadi di Indonesia. Tidak lupa pada akhir bab ini juga akan diberikan sejumlah semakin pada masalah sehingga benar-benar pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai sobat dari bab terakhir ini.